Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa pecinta ziarah kubur, pencari jejak wali, kembali lagi bersama kita peneliti makom para wali. Kali ini kita berada di salah satu waliullah di daerah Bekasi, tepatnya di belakang perumahan Citra Grand, di Kampung Pulo, masuknya kota Bekasi. Ini adalah salah satu makam waliullah yang menyebarkan agama Islam, sekaligus beliau itu terah dari Sunan Gunung Jati. Tadi saya komunikasi ke beberapa tokoh yang ada di daerah sini, ternyata nasab beliau itu sampai ke Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Maulana Hasanuddin Sultan Banten adalah putra Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Nah, kita kembali lagi dengan rekan saya, teman saya, Bang Kamal. Kita sekarang ziarah di malam hari. Gimana rasanya Bang, ziarah malam hari? Enak nggak? Masya Allah, enak banget ini. Adem sunyi. Adem sunyi. Nggak ada pertanyaan ini. Nah, saya pertanyaan cuma ini doang, Ustaz. Kan jarah itu kan sebutannya sunnah ya, Ustaz. Terus kalau jarah makam dia, jarah di malam hari itu seperti apa? Kalau ziarah kubur itu pernah saya bahas di makam Ratu Ayu Tembayun, bahwasanya Nabi itu dulu pernah melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu Nabi sempat melarang ziarah. Kata Nabi, sekarang ziarahlah. Jadi Nabi pun pernah suatu malam hari, di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad itu ke makom Baqi di malam hari. Di malam hari. Jadi Sayyidah Aisyah itu bingung, Nabi malam-malam keluar kemana? Pas dibuntutin, ternyata ke makam Baqi. Artinya kalau kita ziarah malam hari, mengikuti kanjeng Nabi juga. Nabi pernah ziarah di malam hari. Orang kan sekarang tahunya hadis itu sepotong-sepotong. Benar. Ternyata hadis itu kan dalam ulumul hadis. Jadi kalau kita mau memperdalam ilmu hadis, yaitu ada namanya ulumul hadis. Nah, dijelaskan ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulin wa fi'lin au taqririn. Jadi yang namanya sunnah Nabi itu ada ucapan Nabi, pekerjaan Nabi, ada ihwal Nabi, keadaan Nabi. Orang tahunya kan hadis itu ucapan Nabi, terus pekerjaan Nabi. Tapi satu lagi namanya sunnah takririyah. Takririyah. Apa sunnah takririyah itu? Nabi nggak ngucapin, Nabi nggak melaksanain, tapi Nabi membenarkan hal yang dilakukan oleh sahabat. Ambil contoh satu, ada namanya sholat sunnah sebelum wudhu. Nabi tidak melakukan sholat sunnah sebelum wudhu, tapi ada sahabat yang melakukan sholat sunnah sebelum wudhu, dan Nabi tidak melarangnya. Nabi mengiyakan. Berarti kita harus memahami secara universal, jangan parsial, jadi sepotong-sepotong. Kalau kita kebanyakan kan sekarang ini banyak pelarangan ziarah kubur, banyak pelarangan beberapa amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh warga Nahdliyin seperti tahlil dan lain sebagainya. Nah, itu karena mereka itu memahami agama itu secara parsial, sepotong-sepotong. Makan roti sepotong kagak kenyang, kudu satu kenyang. Begitupun keilmuan, kalau ilmunya sepotong-sepotong, dia kalau orang lapar gimana sih? Galak biasanya. Galak. Dikit-dikit marah. Nah, makanya kalau saya dapat analogikan, orang-orang yang galak itu, yang dikit-dikit nyalahin amalia-amalia,
Ya mungkin dia lapar. Lapar mungkin. Lapar karena kurang makan. Kurang gizi kali. Bukan kurang ilmu. Kalau kita lapar kurang makan, kalau dia lapar karena kurang ilmu. Ya Allah. Makanya kan kata Nabi tuh kalau ngaji mah sampai yang lahat. Wa utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Jadi ketika dalam buaya sampai kita menuju yang lahat. Jadi kita kalau kita udah petok dipanggil ustaz terus berhenti ngaji, karena kan yang apa namanya, yang suruh berhenti ngaji itu bukan berarti jadi ustaz, bukan berarti jadi kiai, tapi berhenti ngaji itu ketika minal mahdi ilal lahdi, bukan ilal ustaz atau ilal kiai atau ilal ulama. Jadi ngaji itu ya, saya juga masih ngaji. Jadi apa namanya, apa yang saya pahami sekarang dalam segi hazanah keilmuan itu menurut saya masih awam, karena banyak ternyata ilmu itu ketika kita mulai belajar itu ternyata makin luas. Nah, makanya kita jangan jadi orang kagetan, kita harus jadi orang yang bijak dalam menyikapi permasalahan. Nanti kita sambung terkait tawasul lebih dalam di konten kita selanjutnya di makam Mbah Raden yang makamnya berada di daerah Bekasi juga. Kita sekarang lagi wisata religi, artinya kita keliling-keliling mencari hiburan bukan dengan hal kemaksiatan, tapi dengan nyambung sanad perjuangan. Nah, ini saya sekarang pakai baju Wahyu Tumurun. Apa Wahyu Tumurun itu? Baju yang salah satu mempunyai filosofi sanad perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Itu ngomong-ngomong ini apa ini? Kayak ponsel. Oke. Ini ponsel itu punya filosofi, Bang. Oh, filosofi. Jadi dulu itu Pangeran Diponegoro itu mencirikan sebuah pasukannya dengan pohon sawo. Jadi kalau misalkan kita punya pohon sawo tua, itu biasanya kita masih turunan dari pejuang pasukan Pangeran Diponegoro. Masya Allah. Jadi sawo itu bukan pohon yang tidak ada filosofinya. Bahkan ini ditanam oleh pasukan Pangeran Diponegoro sebagai sandi. Kode. Oh. Jadi sebagai kodenya itu pohon sawo. Jadi ini baju sandi ini. Jadi hanya orang tertentu yang tahu ini baju apa. Ini adalah baju Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada sanadnya. Jadi ini khusus, ini nggak dijual secara publik. Jadi hanya orang-orang tertentu dan pilihan yang memilikinya. Kita lanjut lagi di konten selanjutnya. Kita cukupkan pada hari ini konten singkat ini. Kita jarah ini di jam berapa sekarang? Jam 3. Tapi sekarang udah terang ini. Ya, tinggal makamnya sedikit perlu direnov, barangkali ada beberapa orang yang ingin ziarah ke sini, silahkan ditengok. Syukur-syukur ada orang yang mau menyisihkan hartanya untuk merapikan makam di sini, karena kalau makamnya sudah rapi enak kita ziarahnya. Kalau misalkan kita makamnya belum rapi, kita nggak begitu nyaman. Sekian dari kita pada kesempatan hari ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.